Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang audit siklus produksi dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Nama saya Afifah Indasari dan berikut teman saya Devi Haryana, Holila Tudinia, dan Revaldi. Nah, di perencanaan audit siklus produksi ini, kita nanti akan membahas tentang pengertian dari eh, perencanaan audit siklus produksi, kemudian tujuan dari audit siklus produksi, kemudian ada pengembangan strategi audit, kemudian materialitas, dan yang terakhir adalah pertimbangan pengendalian internal. Nah, dari siklus produksi, yaitu merupakan sebuah aktivitas yang terkait dengan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Seperti kayak perusahaan-perusahaan, contohnya minyak goreng, itu kan dari kelapa yang kemudian bisa menghasilkan menjadi minyak goreng, atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi, contohnya makanan atau peralatan dan lain-lain seperti itu. Nah, dari siklus produksi ini terdiri atas yaitu product planning and control atau disebut juga dengan tipe dan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan produksi, kita perlu melakukan perencanaan dulu dan controlling dulu tentang kira-kira berapa sih jumlah barang yang akan diproduksi, kemudian gimana sih tipe barang yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua adalah pengendalian dari jumlah sediaan. Jadi pengendalian dari jumlah sediaan itu kita juga harus tahu dari persediaan ini kira-kira akan menjadi barang atau eh, apa bahan dari bahan-bahan itu kita jadi tahu kira-kira barang yang diproduksi itu nanti akan menghasilkan berapa. Misalnya kan kayak ada 10 sediaan. Nah, kemudian sebenarnya itu tuh untuk menjadi 100 barang. Nah, kira-kira perkiraannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada transaksi dan peristiwa yang terkait dengan proses produksi. Jadi ada transaksi-transaksi untuk proses produksi kayak pembelian-pembelian bahan atau penyediaan-penyediaan barang seperti itu. Kemudian dari transaksi produksi itu dimulai pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi dan diakhiri dengan pemindah produk ke barang jadi. Nah, dari siklus produksi itu kita berinteraksi dengan siklus pengeluaran. Kira-kira nanti berapa sih pengeluarannya, kemudian siklus personalia, kemudian siklus pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari barang-barang yang kita produksi. Kemudian ada tujuan audit siklus produksi. Nah, tujuan dari audit siklus produksi ini ada eksistensi atau keterjadian, kemudian transaksi produksinya, lalu sediaan fisik HPP. Yaitu kalau di eksistensi atau keterjadian itu adalah gimana kelengkapannya, kemudian hak dan kewajiban, valuasi atau dan alokasi, penyajian dan pengungkapan. Tapi kalau dari transaksi produksinya itu seluruh transaksi yang terjadi ketika kita melakukan produksi. Kemudian dari sediaan, transaksi produksi, kemudian jurnalnya, istisar dan posting. Terus ada dari sediaan fisik HPP itu yaitu dari seluruh kesediaan. Kemudian legal title dan yang terakhir ada LCOM atau LCOM konsistensi. Lalu ada pengembangan strategi audit, yaitu manufacturing atau pembuatan sediaan proses inti. Jadi pembuatannya itu nanti seperti apa. Tuh, kemudian ada distribution and retailing, yaitu kita memanajemen dari persediaan kunci ini untuk kinerjanya seperti apa dan kita harus memanajemen sediaan itu untuk produksi ke depannya. Kira-kira dari sediaan ini akan menghasilkan berapa barang atau kan kita nggak mungkin memproduksi barang tanpa melihat sediaan. Kalau ternyata sediaannya habis, gimana kita bisa eh, memproduksi suatu barang gitu. Kemudian yang ketiga ada capital intensive and labor intensive. Kemudian ada contoh data statistik industri sediaan, yaitu kalau dari
Jenis industrinya, kalau yang grosir itu median persen asetnya itu 27%. Terus untuk TO hari kuartil atasnya sekitar 15 hari. Mediannya atau ininya 21 hari. Terus TO hari kuartil bawahnya 29 hari. Kemudian untuk jenis industri alat rumah tangga itu median persen asetnya itu 32%. Kemudian kalau TO hari kuartil itu 50% dan mediannya 50 hari, sorry. Untuk mediannya 78 hari, kemudian untuk TO hari kuartil bawahnya itu 126 hari. Kalau yang komputer itu 24%, 29 hari, 47 hari, dan 110 hari. Oke, selanjutnya di sini ada materialitas yang dimana persediaan itu penting bagi perusahaan manufaktur dan perdagangan yang dialokasikan ke akun yang berkaitan dengan mempertimbangkan besarnya kemungkinan salah saji dan biaya pendekatan dan audit sediaan yang biasanya mencakup observasi keberadaan dan kelayakan penilaian biaya tinggi. Selanjutnya di sini ada risiko bawaan transaksi sediaan. Di sini ada hotel dan sekolah. Ini biasanya risikonya lebih rendah. Dan untuk perusahaan manufaktur dan perdagangan biasanya risikonya lebih tinggi. Untuk volume transaksi pembelian dan penjualan tinggi, isunya tidak jelas terkait dengan identitas, pengukuran, dan alokasi inventoriable cost. Contohnya seperti indirect material, labor, dan overhead. Joint product cost, disposisi cost variance, dan akuntansi untuk scrap. Dan di sini ada variasi jenis sediaan yang seringkali memerlukan cara pengukuran yang berbeda. Contohnya volume, foto udara, estimasi oleh pakar, dan lain-lain. Penyimpanan sediaan di gudang yang terpisah, dan variasi jenis sediaan menimbulkan masalah dalam menentukan kualitas dan harga pasar sediaan yang rentan penjualan yang dapat diretur. Selanjutnya di sini ada prosedur analitik, ada 4, yaitu perputaran sediaan, pertumbuhan sediaan dengan pertumbuhan penjualan, barang jadi yang selesai dibuat dengan pemakaian bahan baku, barang jadi yang selesai dibuat dengan tenaga kerja langsung, dan produk rusak per juta. Selanjutnya di sini ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian di sini ada 6. Yang pertama ada pemisahan fungsi, general control, dan application control. Ketiga, pengendalian pengolahan informasi. Keempat, termasuk otoritas transaksi, pengendalian fisik, review kinerja, dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen dan catatan. Di sini ada berbagai macam, yaitu production order, material requirement report, material issue slip, time ticket, move ticket, daily production activity report, completed production report, inventory subsidiary ledger or master file, standard cost MV, WIP inventory MV, FG inventory MV. Selanjutnya di sini ada fungsi kontrol terkait. Di sini ada 3, yaitu di sini ada initiating production yang berfungsi untuk perencanaan dan pengendalian produksi, pengeluaran bahan baku, ada movement of goods berfungsi untuk pengolahan bahan baku, pemindahan produk selesai ke barang jadi, dan pengamanan sediaan. Dan yang terakhir di sini ada recording, manufacturing, dan inventory transaksi yang berfungsi untuk menentukan dan pencatatan biaya produksi dan menjaga kebenaran saldo sediaan. Selanjutnya di sini ada penguji substantif saldo sediaan. Yang dimana di sini ada penentuan risiko deteksi,
perancangan penguji substantif, prosedur awal, prosedur analitik, tes rinci transaksi, dan tes rinci saldo. Selanjutnya ada penentuan resiko deteksi. Penentuan resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu SRC. Jenis akun kelompok transaksinya ada sediaan. Yang pertama yaitu merchandise pembelian dan penjualan, terus raw material pembelian dan pemakaian, juga work in process produksi dan finished good produksi dan penjualan. Nah, lalu ada CER dan CR untuk EO dan VE. Semakin tinggi CER dan CR-nya untuk EO itu dan VE itu, maka semakin rendah RD yang dihasilkan. Juga pengujian substantif pada kombinasi prosedur analitik dan pengujian rincinya. Nah, untuk initial procedures yaitu dapatkan pemahaman bisnis dan industri dan tentukan, yaitu yang pertama pentingnya HPP dan sediaan bagi entitas untuk mendapatkan HPP bagi perusahaan untuk menentukannya, yaitu bagaimana perusahaan bisa menjual barang tersebut, yaitu maka HPP itu penting untuk ditentukan. Nah, yang kedua, adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi HPP, laba kotor, dan kemungkinan keusangan sediaan. Yang ketiga, kebanyakan klien itu memiliki barang amanat dan barang titipan atau konsinyasi. Yang selanjutnya, adanya komitmen pembelian dan konsentrasi pemasok. Nah, yang kedua, dilakukan prosedur awal saldo, sediaan, dan catatan yang harus diaudit lebih lanjut, yaitu dengan lacak saldo awal sediaan ke KKA tahun lalu mereview aktivitas akun sediaan dan selidiki ayat yang tampak tidak biasa ataupun mencurigakan, patut untuk dilacak lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada verifikasi jumlah catatan perpetual dan schedule sediaan serta kesesuaian dengan saldo akhir buku besar. Lalu untuk prosedur analitik, yaitu dilakukannya prosedur analitik yaitu dengan cara mereview riwayat dan tren industri, lalu memeriksa analisis perputaran sediaan, juga mereview hubungan saldo sediaan dengan pembelian, produksi, penjualan, dan retur penjualan belakang. Lalu bandingkan saldo sediaan dengan antisipasi volume penjualan. Nah, untuk selanjutnya ada tes rinci transaksi. Usut yang pertama itu usut sampel ayat pada akun sediaan dan dokumen pendukung, yaitu seperti faktur supplier, biaya produksi, laporan produksi selesai, dan penjualan serta retro penjualan. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan sampel, lacak data dari catatan pembelian, produksi selesai, dan penjualan ke akun sediaan. Lalu dilakukanlah uji pisah batas pembelian dan retro penjualan perpindahan. Nah, untuk uji rinci saldo yaitu adanya amati perhitungan sediaan yang dilakukan oleh klien atau stock of name, putuskan waktu dan luas pengujian, lalu evaluasi kecukupan metode perhitungan sediaannya, terus lalu amati perhitungan dan lakukan pengujian, lalu lihat indikasi adanya sediaan yang lambat, rusak atau usang, lalu cek seluruh teks sediaan dan data perhitungan yang digunakan dalam perhitungan PC. Uji harga sediaan. Periksa faktur supplier yang sudah dibayar untuk pembelian sediaan. Periksa kelayakan tarif tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, biaya, standar, dan disposisi varian kesediaan barang jadi. Yang ke-10, konfirmasi kesediaan yang ada di lokasi di luar entitas. 11. Periksa kontrak dan perjanjian konsinyasi. Selanjutnya, uji rinci saldo, estimasi akuntansi. Evaluasi nilai realisasi neto sediaan, periksa faktur penjualan sesudah akhir tahun dan lakukan uji
COM. Bandingkan kesediaan dengan katalog dan laporan penjualan. Tanyakan tentang kesediaan yang slow moving, berlebih, atau usang dan tentukan perlunya harganya diturunkan. Evaluasi proses manajemen untuk mengestimasi NRV dengan menggunakan perkiraan. Evaluasi NRV sediaan dengan menggunakan informasi tentang tren industri, tren perputaran kesediaan, sediaan lambat dan terjual. Prosedur yang diharuskan: amati perhitungan sediaan seperti pada langkah 7, penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian sediaan dengan PABU dan konfirmasi perjanjian penggadai dan penjaminan sediaan. Review penyajian dan mengungkapkan kesediaan dalam draft laporan keuangan dan tentukan kesesuaian dengan PABU. Selanjutnya, jasa nilai tambah dalam siklus produksi. Inventory management, risiko bisnis, risiko barang pengganti, pangsa pasar, efektivitas manajemen kesediaan. Gunakan prosedur analitik, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, membantu proses reengineering dengan bisnis. Terima kasih.